Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengejutkan di mana sepertinya perseteruan di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi ini semakin panas dan semakin parah, teman-teman. Nah, ini antara kuasa hukum ataupun tim dari Egy Sujana dengan para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi. Setelah minggu kemarin di hari Kamis tepatnya, Ibu Elida Neti sempat dicuekin oleh Tifa di Polda Metro dan ya sempat terjadi labrak-labrakan. Sekarang Ibu Elida Neti malah menyerang Refli Harun dan juga Kosinudin. Sampai-sampai Ibu Elida Neti mengatakan bahwa siapa itu Kosinudin? Siapa sih dia? Bisa apa sih dia? Emang dia punya kantor pengacara? Waduh. Tapi yang paling membuat saya terkejut adalah ucapan Ibu Elida Neti yang seakan-akan mendukung jika Roy Suryo CS itu segera dipenjara, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari penasihat hukum Roy Suryo yang bernama Abdul Ghafur yang konon kabarnya Roy Suryo akan melaporkan 7 orang lagi nih. Waduh, 7 orang teman-teman dari kubu sebelah. Waduh, apakah dari YouTuber Nusantara atau dari tim relawan lain yang diduga merendahkan harkat martabat Roy Suryo? Setelah kemarin Demokrat sudah melaporkan 4 orang termasuk ketua YouTuber Nusantara dan juga Bang Boy ETN, nanti akan bertambah 7 orang lagi, teman-teman. Ini Polda Metro nanti bakal rame nih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Siapa itu? Kantornya? Hah? Jinuding. Enggak, siapa itu Kosinudin kantor enggak punya. Sok belagu dia. Itu siapa itu yang mantan itu? Mantan KPK? Abraham Samad. Abraham Samad. Ketika itu kami disuruh Bang Egy, tolonglah orang ada rapat tuh, kumpul ke sana. Kami dengan atas nama TPU hadir di sana. Diusir. Itu siapa? Siapa namanya Pak Muslim? Sejawat, ini apaan ini? Yang tidak bertanda tangan jadi kuasa hukum di sini nggak boleh masuk. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Dia bilang dia satu grup sama kita. Kita yang dari awal tahu peristiwa ini, dia yang baru masuk, enak aja merasa dia adalah tim kita, merasa dia tim. Kapan saya jadi tim kalian? Kalian tahu nggak? Pak Jokowi sedang berkuasa jadi presiden. Kita gugat kebohongan Jokowi tentang SMK. Kalian di mana? Hah? Kapan kami satu tim sama kalian? Wow, Karena saya tidak satu circle sama kalian. Karena tujuan kita sama, saya diam. Kalian tidak ramah sama saya. Dari gestur kalian menganggap saya ini lawan, menganggap saya ini cepulah, termulah, ngeri. Dia kawannya Kapolri. Waduh, bagi saya kalian tidak ada apa-apa. Bagi saya, kalian orang yang berotak kerdil. Jika kalian berani merendahkan saya, kalian lebih rendah dari serendah-rendahnya. Saya tidak pernah menginginkan, demi Allah menginginkan mereka ditahan. Tapi kalau memang itu terjadi demi efek jerah bagi orang-orang yang tidak berkompeten, berkuar-kuar, sehingga merendahkan, melemahkan orang lain. Wow. Itu jangan saya diam, saya diinikan. Oh, karena saya berbicara seperti ini, apakah saya termul? Tidak. Saya tidak pernah jadi termul. Semua orang kepentingan, kalau saya nggak punya kepentingan, hanya demi membela klien doang. Firdaus Wibowo. Firdaus Terangan menyatakan dia emang termul. termul. Saya kenal dengan Firdaus. Apakah saya ikut dengan pendapat Firdaus? Ya tidak. Saya adalah saudara saya Rasman. Apakah saya menjadi pendapat Rasman adalah pendapat saya? Enggak. Kalau saya pengacara Rasman, saya jadi ikut dia kan enggak. Selalu saya digoreng-goreng dengan Bang Rasman. Saya pengacara pembunuh, apakah saya pembunuh? Saya pengacara maling, korupsi, apakah saya korupsi? Ini yang harus dibangun edukasi. Konstruksi hukum dibangun dengan baik. Bangunlah cara berpikir yang baik. Gunakan akal sehat. Jangan ujaran kebencian yang kalian tanamkan. Karena kepentingan kalian ingin publikasi yang luar biasa. Meng-up diri sendiri. Merasa diri kalian adalah segala-galanya. Jika tidak kalian, orang lain adalah musuh semua.
kalian nggak pantas bilang saya termul. Saya nggak pernah bersama Jokowi. Yang bersama Jokowi Roy Suryo. Ya, kan dibilang pengacara Roy Suryo tidak dibantah oleh Roy Suryo. Ya, berarti Roy Suryo tidak membantah bahwa saya ini bukan termul. Ya. Berarti Roy Suryo mengaminkan. Dia malah tertawa gini-gini mukanya. Wow. Ya? Saya nyatakan yang termul dari Roy Suryo. Dia pernah menikmati kebaikan Pak Jokowi loh. Ya, salah satunya ketika wacana mobil SMK itu. SMK. SMK itu kebohongan Jokowi loh. Dia juga pembohong berarti. Si Roy. Si Roy Suryo ini bawa mobil SMK dari Solo ke Jakarta. Untuk uji emisi. Makin panas Dan dia aja termasuk otak di balik, perseteruannya ya. Nah, mobil SMK itu. jadi jangan gampang. Ibarat kata jejak digital, jejak peristiwa, sejarah itu tidak akan pernah dihapus dari mata kita semua, apalagi dari mata Tuhan. Jangan sucikan diri sehingga merendahkan orang lain. Termul saya, seorang Gofur bilang saya termul dia ketawa-ketawa. Pengacaranya Gofur kan, kenapa nggak dia larang? Saya bisa buka statement loh, membuka aib mereka semua bisa saya. Wah. Saya nggak mau berlawanan, saya udah payah nahan diri loh. Mau Siapa membuka lagi? aib. Pak Refli Harun pernah menikmati, pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Pernah jadi komisaris salah satu BUMN kalau nggak salah. Nah, jangan ketika kalian tidak dianggap, kalian lupa dengan kapasitas. Sebenarnya Pak Refli Harun itu orang yang saya banggakan sebagai apa? Pakar Hukum tata negara. hukum tata negara yang sulit dicari. Ya. Pakar hukum banyak, hukum pidana banyak, berserak. Hukum tata negara itu. Hukum nggak tata negara bisa dihitung, sulit. Dan yang pemikirannya brilian berlian. dulu ya. Kalau Ya, sekarang sih. Pikirannya berlian. Sebelum mungkin ada yang membrainwash otaknya, kita nggak tahu ya. Wah, ada yang membrainwash. Pikirannya berlian. Hukum tata negaranya is the Ya. best. Ya, Dia bersama Pak Mahfud betul. dan Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza. Hanya itu yang kita tahu di Indonesia ini. Gua nggak suka, lu maki, tonjokan kita Di luar. di luar. Jangan dipertontonkan. Jangan dipertontonkan. Saya melakukan bahasa saya seperti ini agar membangunkan mereka dari segala ambisi mereka untuk menjadi publikasi di bangsa ini. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. 7 orang. Ada 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Kita belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada Pro Justisia, tahap penyelidikan. Dilaporkan karena Dilaporkan dengan pasal 433 ayat formasi 2 bola. KUHP yang baru dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Ini Siapa kaitan 7 jelas orang dengan yang sudah ijazah, dilaporkan? Dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Nah, Wow, sebelum kita ke Bung Amin Rais ya, ini makin menarik saja nih teman-teman. Semakin meluas, semakin melebar kasus ijazah Pak Jokowi. Dan sepertinya sih ya, yang bakal dilaporkan Roy Suryo ini adalah teman-teman YouTuber Nusantara juga. Ya, karena tadi clue-nya dia bilang apakah sama dengan Demokrat atau apakah beda ataukah ada dari afiliasi lain. Ya kalau saya pikir sih sepertinya dari YouTuber Nusantara sebagian besar mungkin ya. Karena orang atau komunitas atau organisasi yang selama ini selalu menjadi benteng pertahanan Pak Jokowi yang utama di dalam dunia siber atau di dunia maya, itu ya YouTuber Nusantara teman-teman. Ketika Roy Suryo menghina-hina Pak Jokowi, YouTuber Nusantara juga selalu paling depan untuk menjawab, membalas hinaan dari Roy Suryo CS. Ya saya pikir ini sesuatu yang fair gitu ya kan. Kita tunggu saja lah kira-kira siapa yang dilaporkan Roy Suryo. Waduh. Apakah nama saya juga ada? Nanti kita tunggu hari Kamis teman-teman ya. Sayangnya wakil presidennya Gibran Rakabuming, si anak haram konstitusi Apa yang lagi disundupkan mbahnya, oleh kan? bapaknya, sangat tidak pantas menjadi wakil presiden.
selain berijazah palsu dan hanya bisa maaf longa-longo, dia telah menjadi beban moral dan beban politik buat Prabowo. Sebagian besar publik, termasuk saya, percaya kemungkinan saja ada katakanlah senario atau harapan yang jangan kita remehkan, yaitu Gibran otomatis akan jadi presiden seandainya Prabowo sakit atau berhalangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 yang terdiri dari 3 ayat. Ada suatu mungkin perdebatan di suatu stasiun TV gitu loh. Ada pengamat politik secara gamblang terbuka mengatakan itu. Katakan ada SBY dan Ibu Mega yang terlibat seperti itu. Kemungkinan poin itu juga disadur oleh podcaster itu ataupun dari YouTuber itu menjadi suatu berita atau narasi gitu loh. Ya kan? Jadi kan ya namanya podcaster atau juga YouTuber itu kan selalu ingin mencari berita-berita itu gitu loh. Nah, apakah ini juga salah satu poin yang mestinya juga harus dikaji gitu loh. Di mana sih sumber primernya itu sehingga teman-teman podcaster ini atau teman-teman YouTuber ini menyadur berita itu gitu loh. Jangan-jangan hanya menyadur dari tayangan di YouTube, mungkin di program-program TV di ILC dan lain-lain kali ya. Nah, bisa dari ILC, dari TV A, TV B misalnya kan. Karena kan nggak ada istilahnya yang berkeberatan atau apapun yang melaporkan itu gitu loh. Itu bisa dipikirkan juga untuk masalah itu gitu loh. Karena kita meyakini bahwasanya teman-teman itu tidak punya niatan seperti itu. Gitu loh. Ya. Begitu. Mas Andi, saya klarifikasi dulu ya. Ini perlu saya klarifikasi nih, Mas Andro ya. Bahwa Mas Roy tersangka, iya. Saya kira semua dunia juga tahu. Mas Roy adalah tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Tetapi perlu kita ingat bahwa hukum itu kan dia melindungi hak seorang warga negara. Mau dia tersangka, mau dia terpidana, mau dia warga binaan. Ketika hak-haknya dia sebagai seorang manusia bebas, yang dia adalah warga negara Indonesia, kemudian dilanggar hak-haknya, atau apalagi dituduh, dicemarkan nama baiknya, ya dia perlu melakukan pembelaan diri dong. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan dugaan ijazah yang makin hari makin menggelinding nih saya pikir ya. Kalau kita bicara penahanan, mohon maaf ya kan? Bang Andi ya. Kalau Bang Andi baca pasal 100 ayat 4 KUHP yang baru, kalau dulu penahanan itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4 KUHP yang lama, sekarang di pasal 100 ayat 4 KUHP yang baru, dasar penahanan itu justru makin dipersulit, diperketat syaratnya. Kalau dulu kan syaratnya cuma objektif, yaitu ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian subjektifnya kan cuma ada 3. Oke lah, di KUHP yang baru juga dipakai. Tapi kan ditambahkan untuk syarat subjektifnya, yaitu yang pertama, ya, 2 kali dipanggil mangkir tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, ya kan, mempengaruhi saksi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, memberikan keterangan palsu. Kemudian keempat, bahkan sekarang dengan KUHP yang baru, tersangka itu boleh meminta sendiri untuk ditahan ketika diancam keselamatannya di luar. Oh, boleh meminta sendiri. Lah, baca dong pasal 100 ayat 4. Sekarang yang dipakai ini loh. ya untuk kasusnya syaratnya ijazah palsu diperketat itu, apakah KUHP tahun 81 atau KUHP yang baru? Pertanyaan saya itu. Loh kok hukum acaranya kan kita pakai yang baru dong. Kita pakai yang lama atau pakai yang baru gitu loh. Kalau gini memberikan informasi gini ya. Di KUHP itu dia diatur. Ya. Di aturan peralihan. Kalau prosesnya penuntutannya sudah dilakukan, maka menggunakan KUHP yang lama. Ini kan penuntutannya belum dilakukan. Jangankan penuntutan dilakukan, pemberkasan tahap 1 aja belum dilakukan oleh penyidik kok. Ya, pemberkasan tahap penyidik itu kan artinya semua berkas perkara, baik dari keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian keterangan tersangka, itu kan harus disampaikan ke ke jaksa penuntut umum berdasarkan P16. Nah, ini kan belum sama sekali dilakukan. Ya, mungkin kita bisa mendengarkan dari Pak Aristo lah yang Bang lebih Aristo, jelas. dengan status tersangka. Oke, gini. Untuk kali ini yang kami ajukan satu, ya tanda terima yang pada intinya bahwa benar ijazah asli Pak Jokowi baik S1 Fakultas Kedokteran UGM maupun SMA 6 telah diterima oleh penyidik Polda Metro. Oh, valid ya.
Ya, minggu depan agendanya majelis hakim tetap beri kesempatan kedua belah pihak untuk saling melengkapi terhadap bukti-bukti yang baik itu berupa tambahan maupun kelengkapan yang saat ini masih perlu dilengkapi. Optimis atau pesimis soal permohonan pinjam pakai ini sudah saya ijazah? ajukan. Ya, nggak artinya Pak Irfan yakin itu dipinjamkan atau bagaimana? Menurut maksudnya lagi dipinjamkan gimana? Artinya kan permohonan pinjam pakai. Ya. Nah, tadi ada alasan kalau saya selama ini kan tidak mendahulukan keyakinan terlebih dahulu ya, karena saya punya hak untuk mengajukan permohonan, tapi sebaliknya pihak penyidik Polda Metro juga ada hak untuk mengabulkan atau menolak, dan saya menolak itu pun tentu saja ada alasan-alasan hukum. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pemaparan dari Ibu Eli Danetti, penasihat hukum dari Bung Egy Sujana, yang sepertinya sudah sangat jelas dan gamblang ya. Ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama, paling utama, siapa sih Kozinudin? Siapa sih dia? So jago so ini ya kan, ternyata dia tidak punya kantor pengacara. Waduh, benarkah itu teman-teman? Benarkah itu? Karena kan biasanya kalau pengacara itu ada kantor hukumnya atau kantor badan hukumnya. Misal Khairun Imam, Esa, MH, and Partner. Nah gitu, ada gitu-gitunya teman-teman. Ini Kozinudin di bawah naungan siapa nih? Atau dia sudah berpunya kantor pengacara sendiri? Nah kita nggak tahu teman-teman. Ini makanya tadi Ibu Eli Danetti menyoroti itu. Dan juga tadi Ibu Eli Danetti menceritakan ketika dia rapat di tempat Abraham Samad, rombongan dia diusir karena katanya bukan termasuk kuasa hukum dan lain sebagainya. Waduh, sepertinya memang perseteruan di antara mereka ini sudah terjadi jauh sebelum ada statement dari Abdul Ghaffur ya kan, yang menyerang Ibu Eli Danetti. Dan tadi serangan terhadap Roy Suryo CS ya kan, kata Ibu Eli Danetti, ya kalaupun ditahan itu sebagai efek jera ya kan, karena keluar-keluar di luar sana. Apakah ini bentuk dukungan dari tim Egy Sujana kepada polisi agar segera menahan Roy Suryo CS agar tidak berkoar-koar sembarangan teman-teman? Dan tadi juga dibongkar bahwa Roy Suryo harusnya termul. Selama ini kan Rismon mengatakan Pak Jokowi pembohong soal SMK, TPU juga mengatakan Pak Jokowi bohong soal SMK, para pembenci Jokowi sudah sering mengatakan hal yang sama. Tapi ternyata Roy Suryo yang mengendarai mobil SMK dari Solo ke Jakarta. Waduh, berarti dia termasuk pembohong, kata Ibu Eli Danetti. Waduh, menarik sekali ya. Dan tadi Refli Harun juga diserang habis-habisan, disikat habis-habisan, dikuliti habis-habisan, yang dapat jabatan saat Presiden Jokowi masih menjabat. Aduh. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah puas melihat pertengkaran mereka? Ya kalau saya sih belum teman-teman. Kita butuh pertengkaran lebih lagi nih di antara gerombolan pembenci. Perpecahan-perpecahan di antara mereka tuh harus semakin besar. Dan tadi kalian dengar nggak? Ibu Eli Danetti mengatakan, saya bisa kok ancam buka aib-aib kalian. Waduh, mau dibuka aib-aibnya teman-teman. Aduh, luar biasa. Dan kalian dengarkan nggak tadi? Penjelasan dari kuasa hukum Roy Suryo, yakni Abdul Ghaffur, yang katanya Roy Suryo melaporkan 7 orang. Waduh, banyak kali 7 orang. Apakah ini upaya untuk menghancurkan YouTuber Nusantara? Apakah ini upaya untuk menghancurkan tembok besar yang menjadi pelindung dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo? Saya pikir iya ya, karena setiap serangan-serangan dari gerombolan pembenci selalu ditepis, selalu dihalau oleh teman-teman YouTuber Nusantara. Dan saya yakin gitu ya kan, yang nanti dilaporkan oleh Roy Suryo itu juga adalah teman-teman YouTuber Nusantara, sebagian besar lah. Apakah Mas Agri Fanani dan juga Bang Boy dilaporkan kembali oleh Roy Suryo? Ini juga masih menjadi pertanyaan. Atau 7 orangnya adalah orang baru? Waduh, semakin seru dan menarik kasus ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.